Telur lagi, telur lagi. Bosan amat makan telur ceplok terus. Lama-lama, aku bisa bisulan nih kalau selalu makan telur melulu. Ranti, gimana sih kamu? Kamu malas masak? Atau gimana sih? Kok tiap hari telur melulu? Emangnya kamu gak bisa masak yang lain? Aku tuh bosan tahu. Selalu makan telur, enak banget rasanya tenggorokanku. Kalau kamu, kasih makan aku ini terus. Coba sesekali itu kamu masak daging, gulai ayam, ikan bakar. Ini malah telur goreng melulu. Sudah aku jadi gak selera makan. Mana uang? Aku mau makan di luar aja. Loh Mas, jangan begitu dong. Ini tuh rezeki Mas. Gak boleh ditolak. Kita harus bersyukur. Masih ada yang bisa kita makan. Aku bosan Ranti. Kalau nggak telur, tahu. Kalau nggak tahu, ya tempe. Nggak selera banget aku. Aku sudah capek cari uang. Malah dikasih makanan yang begini. Gimana sih kamu Ranti? Masa gini-gini terus sih? Lama-lama aku malas di rumah. Gaji tiap bulan selalu lancar. Tapi makanannya kok kayak begini-begini aja terus. Kalau begini terus, lebih baik aku makan di luar aja. Sini mana sini? Aku mau minta uang. Aku mau makan di luar aja. Mas, mau minta uang berapa Mas? Uang Ranti cuma tinggal 50.000. Itu pun untuk seminggu ke depan Mas. Masa sih tinggal 50.000? Kamu kemanakan semua uang itu? Kayaknya kamu gak bisa ngatur uang deh Ranti. Tahu capek aku mikirin uang. Uang dan uang. Aku mau ke rumah ibuku saja. Mau makan di sana. Di rumah kecil itu, Ranti selalu memulai hari dengan senyum. Walau hatinya sering sekali penuh luka yang selalu dia sembunyikan. Suaminya Bagas gak pernah tahu betapa pusingnya mengelola gaji yang hanya seuprit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam waktu 30 hari. Belum lagi tetek bengek yang tiba-tiba muncul seperti pengeluaran yang tidak pernah terduga. Aku gak mau terus-terusan disalahin. Aku gak mau terus-terusan diginiin Mas. Kamu pikir gampang ngelola uang 1 juta untuk 3 orang selama sebulan? Jangan salahkan aku ya Mas. Setelah ini aku gak mau tahu lagi tentang urusan rumah. Aku juga capek hati, capek pikiran. Duit habis lagi kan? Cepet amat. Dipakai apa aja sih? Bingung aku sama kamu. Boros amat sih. Ranti, aku mau bertanya sama kamu. Kamu kemanakan semua uang gajiku? Kenapa? Kok bisa secepat ini? Uang itu kok sudah habis? Apa kamu punya pacar? Apa kamu biayain pacarmu pakai uang gajiku? Kamu jawab yang jujur Ranti. Kamu jangan coba-coba bohong sama aku. Mas, kenapa bisa pertanyaanmu melenceng ke sana? Pertanyaan macam apa itu Mas? Tanpa kamu sadari, sama saja kamu menuduhku punya yang lain. Kalau kamu mau tahu uang itu kemana, tanyakan saja sewajarnya. Jangan tanya yang aneh-aneh. Kamu jangan tambah nyakitin perasaanku Mas. Dengan pertanyaan uang habis kemana saja, hatiku sudah sakit. Karena apa? Karena kamu gak percaya sama aku. Seakan-akan uang itu habis untuk diriku sendiri. Sebelum bertanya, kenapa uang cepat habis? Kamu harusnya berpikir, berapa uang gaji yang kamu berikan ke aku? Berjuta-juta kah? Puluhan juta kah? Mikir Mas.
Sekarang ku perjelas ya, aku gak mau selalu disalahkan. Saat ngelola uang, aku sudah tahan sakit hatiku ini. Tolong kamu dengar baik-baik ya Mas. Gaji setiap bulan yang kamu berikan ke aku sebesar 1 juta rupiah. Coba kamu berpikir, uang itu larinya kemana? Untuk dirimu sendiri saja sudah berapa? Bensin dan asapmu, listrik berapa? Belum lagi air, kamu total sendiri. Kamu tahu kan berapa biaya listrik dan air tiap bulan? Itu semua sudah separuh gajimu, Mas. Bayangin saja, 500.000 buat 30 hari. Kalau aku nggak mutar otak buat makan kita hari-hari, gimana, Mas? Aku masih bersyukur, Mas. Kita masih bisa makan. Lah kamu, perkara telur saja. Kamu sudah marah-marah, ngomong gak selera makan. Kalau aku yang nyuruh kamu buat cari kerja yang lain, yang gajinya besar, pasti kamu bilangin aku kalau aku tuh istri gak bersyukur, mata duitan lah, dan apalah itu. Coba kamu lihat aku, perhatikan aku baik-baik. Lipstik saja aku gak punya, gak sanggup beli, karena aku lebih utamakan makanan, Mas. Dasterku saja cuci kering pakai, ini malah nuduh. Kalau aku punya pacar, pakai ngebiayain pacar segala lagi. Dengar ya Mas, kalau seandainya aku punya pacar, ngapain aku yang biayain? Aku bakal cari yang banyak uangnya, yang kaya. Ngapain kalau aku yang harus keluar uang? Nah, kalau aku cantik, punya banyak skincare, daster ganti-ganti, baru kamu bisa curiga dari mana aku bisa banyak uang. Ini, uang cuma seiprit, nanya yang aneh-aneh. Lucu kamu tuh Mas. Ranti, kamu kok ngomong begitu sih? Mas masih nanya, kenapa aku ngomong begini? Kalau aku gak ngomong begini, selamanya kamu bakalan nyalahin aku Mas. Aku gak mau terus-terusan disalahin. Gini aja deh Mas, aku izin mau kerja, biar aku juga punya penghasilan sendiri. Jadi aku bisa bantu-bantu buat uang dapur kita. Terserah aja sih, kalau kamu mau kerja, aku nggak pusing kok. Bu, ibu punya lauk apa bu? Bagas lapar bu, pengen makan. Ada tuh di dapur, ikan bakar sama sayur bening. Kamu nggak kerja nak? Iya, maaf ya nak, ibu mau tanya. Ranti masak apa di rumah? Kok kamu makan di sini terus? Apa Ranti nggak marah nanti kalau kamu makan di sini terus? Bukan maksud ibu ngelarang kamu makan di sini. Kasihan aja istrimu, sudah capek-capek masak, malah nggak dimakan. Ibu juga paling jengkel kalau sudah dimasakin, malahan gak dimakan. Bagas bosan bu, makanannya itu aja. Kalau nggak telur, tahu. Kalau nggak tahu, ya tempe. Enak banget bu. Enak kan juga di sini. Masakan ibu itu selalu ganti-ganti. Nggak itu terus. Bikin selera makan. Ibu aja bisa kok masak yang enak-enak. Masa Ranti cuma masak yang itu aja terus. Alasannya selalu itu aja. Uang gaji nggak cukup. Makanya Ranti masak seadanya aja. Gas, kamu mau tahu nggak kenapa ibu bisa punya lauk yang enak-enak? Semua itu dari majikan ibu nak. Makanan yang kamu bilang enak itu, semua itu dari majikan ibu. Kamu tahu kan, kalau ibu ini kerja di rumah orang. Kalau ibu tiap hari masak yang enak-enak begitu, ya mana cukup uang gaji ibu. Ibu nggak mampu nak. Kamu kan bisa berpikir, kenapa istrimu sampai bilang begitu? Kamu sudah dapat kan jawabannya? Nah, evaluasikan itu. Kalau Ranti sampai bilang gaji nggak cukup, kamu pikir sendiri aja. Yang tahu gajimu kan kamu sendiri. Berpikirlah. Ibu nggak dukung siapa-siapa. Ibu hanya ingin meluruskan
Apa yang dikatakan Ranti itu? Semua ada sebabnya. Ibu juga pernah jadi seorang istri, jadi ibu paham apa yang dikatakan istrimu. Sekarang ibu mau tanya, kamu jawab dengan jujur. Berapa gajimu sebulan? Sampai Ranti bilang kalau gajimu nggak cukup. Lumayan kok, Bu. Gaji Bagas 1 juta. Oh, pantas. Menantuku ngomongnya begitu. Lah anakku aja. Kebanyakan ngeluhnya. Gak sadar diri 1 juta itu seberapa sih, Gas? Ibu aja nih ya, sendirian 1 juta aja kadang gak cukup. Apalagi kamu yang bertiga. Apa gak pusing tuh Ranti? Mutar otak tiap bulan cuma buat mikirin. Besok masak apa lagi ya? Loh, Ibu kok ngomong begitu sih? Kok malahan belain Ranti daripada anaknya sendiri? Jelaslah, aku bela menantuku. Anakku aja yang gak tahu diri. Mampunya semana, mintanya macam-macam. Bukannya ibu mau meremehkan uang 1 juta. Kalau kamu bersyukur dan sabar, 1 juta itu insya Allah bisa mengantarkan kamu ke yang berjuta-juta. Kamu tuh laki-laki, Nak. Harus lebih peka lagi. Kalau kamu mau makan enak, ya kamu harus cari uang yang banyak. Jangan terus-terusan nyalahin istrimu. Kemana uang? Kenapa cepat habis? Aneh banget. Pertanyaan macam apa itu? Bu, sudah dong. Jangan ngomel terus dong, Bu. Ibu belum selesai, Nak. Ibu ini gak ngomel. Ibu nasehatin kamu. Kamu tuh anak ibu, kepala rumah tangga. Kalau bukan ibu yang nasehatin kamu, siapa lagi? Kamu bisa lihat contoh ibu berpisah dengan bapakmu itu. Gara-gara apa? Ya gara-gara begini. Kamu tuh persis seperti bapakmu. Gak mau tahu. Ibu lebih memilih berpisah. Karena ibu capek, Nak. Hidup bersama, tapi selalu disalahkan. Mendingan ibu hidup sendiri. Santai gak ada beban pikiran. Ranti itu termasuk istri yang sabar loh. Kamu beruntung dapat istri yang gak neko-neko. Dia masih mau bertahan dengan keadaanmu. Jadi, jangan sampai rumah tanggamu hancur. Cuma gara-gara keegoisanmu, belum tentu perempuan yang lain mau nerima dan bertahan kayak Ranti. Kamu pikirkan baik-baik omongan ibu ini. Bagas kaget karena ibunya ternyata malah membela istrinya. Semoga nasihat yang ibumu berikan kamu pahami ya, Bagas. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi biasanya ya, laki-laki kayak Bagas ini gak bakalan percaya kalau bukan dia yang mengalaminya, ngerasain ngatur uang belanja sendiri. Hari ini sudah waktunya gajian. Aku sudah gak mau lagi megang uang belanja. Biar Mas Bagas aja yang atur uangnya. Biar dia tahu semua uangnya habis kemana. Ranti, hari ini Mas sudah gajian loh. Kamu belanja ke pasar ya. Terus, kamu masak makanan yang enak-enak ya. Memangnya Mas mau makan apa? Mas mau makan daging masak bistik. Terus besoknya gulai ayam sama kentang. Lusanya bikinin aku ikan bakar kakap ya. Sama sayur capcay yang lengkap pakai bakso sama sosis. Oh gitu. Gini aja ya Mas. Ranti kan mau pergi kerja. Gimana kalau Mas aja yang belanja untuk kebutuhan rumah di bulan ini? Jangan lupa sebelum ke pasar, bayar air dan listrik dulu. Jadi sisa uangnya baru dibelanjakan ke pasar. Sebelum Mas ke pasar, Mas ke dapur dulu. Lihat bumbu apa saja yang habis. Jadi sekalian Mas beli di pasar. Loh, kenapa bukan kamu aja sih, Ranti? Mas mana tahu belanja-belanja kayak begitu. Ranti mau kerja, Mas. Lagian juga Mas kan belum pernah tahu kebutuhan rumah tangga itu apa saja. Biar Mas tahu arah uang gaji selama ini kemana aja. Nanti Ranti coba tulis semua kebutuhannya. Jadi Mas tinggal beli aja ya.
Kamu yakin nih, nggak mau megang uang gaji? Nanti kamu nyesal loh, kalau aku yang megang uang gajinya. Enggak, Mas. Ranti nggak nyesal kok. Mas pegang saja itu ya. Makanya aku mau kerja. Jadi, aku punya uang pegangan sendiri. Biar kamu tahu ya, Mas, uang gaji yang seuprit itu, kalau di tanganmu bisa dapat apa aja. Ya udah, sekarang kamu tuliskan dulu ya. Hari ini kebetulan Mas juga libur. Biar Mas aja yang belanja ke pasar. Mas juga bisa kok kelola keuangan. Oke, Mas. Ranti tuliskan dulu ya. Beli apa dulu ya? Oh iya ya, aku mau beli bahan-bahan makananku dulu ah. Daging. Oh iya, aku mau beli daging dulu deh. Mau beli daging, Pak? Ini tuh dagingnya masih baru dipotong loh. Tuh lihat aja warnanya masih cerah-cerah kan? Saya kasih murah deh. Harga sekilonya buat Bapak. Wah iya ya, dagingnya masih fresh banget ini. Enak banget nih. Kalau dimasak bistik, aku beli 2 kilo aja deh. Biar aku puas makannya. Aku ambil 2 kilo ya mas. Oke, Pak. Tunggu sebentar ya. Biar saya timbang dulu. Daging sudah. Sekarang aku mau beli ayam buat gulai ayam. Terus kentang sama ikan kakap lagi. Ayamnya, Pak. Ini ayamnya ayam jumbo loh, Pak. Masih seger banget. Baru aja dipotong. Coba deh. Bapak, lihat daging dadanya, Pak. Besar banget kan? Iya ya mbak, ayamnya jumbo banget. Saya ambil 2 ekor ya mbak. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya siapkan dulu. Ayam sudah, kentang juga sudah. Sekarang ikan kakap lagi deh. Sama bakso dan sosis. Buat sayur capcainya. Wah, seger-seger banget ikannya. Pak, saya minta ikan kakapnya 2 kilo ya pak. Pasti, enak banget ini. Kalau dibakar. Sebentar ya Pak, saya timbangkan dulu. Sekarang, tinggal beli perbumbuan lagi deh. Sama persabunan. Oh ya, asapku juga belum. Cari apa, Pak? Mbak, saya mau beli asap. Sama perbumbuan. Terus persabunan juga mbak. Oh iya, Pak. Silahkan dipilih dulu. Nanti bayarnya langsung ke kasir ya, Pak. Sudah semua kan? Aku mau buktikan sama Ranti. Kalau aku juga bisa ngelola uang dengan baik, bisa makan enak pula. Ranti, ini belanjaannya. Tolong kamu masak daging bistik yang enak ya. Cepet ya. Aku lapar banget soalnya. Gimana mau masak? Bawangnya sama rempahnya saja nggak dibeli. Mas, mana bawang dan rempahnya? Kok nggak ada? Ya nggak bisa dimasak lah. Terus mana berasnya? Gas juga belum dibeli kan? Astaga, iya ya. Aku lupa Ranti. Tunggu aku beli dulu ya. Sebenarnya aku juga kepengen makanan begini, Mas. Tapi aku pusing ngelola uangnya. Maaf ya, Mas. Harusnya aku yang repot seperti ini. Tapi kamu sendiri yang buat hatiku sakit. Ini baru sebentar loh, Mas. Belanjaan makanan begini pastinya habis banyak banget. Tapi kita lihat aja dulu sisa uangmu sampai hari keberapa. Uang sisa dari pasar tadi 300.000. Terus beli beras, gas sama bawang. Habisnya 250.000. Uang sisa 50.000. Cukup aja itu buat bensin sebulan. Loh, kenapa kok tiba-tiba lampunya mati ya? Apa memang lagi mati lampu? Ranti, kenapa kok lampunya mati sih? Kamu belum isi voucher ya? Astaga, aku lupa. Belum beli voucher listrik. Mana air belum aku bayar juga lagi ah. Uang tinggal selembar buat bensin. Duh, gimana ini?
Pasti kamu belum beli voucher listrik kan, Mas? Jangan-jangan kamu juga belum bayar air ya? Iya Ranti, maaf ya. Mas lupa betul loh. Padahal kan aku sudah ngingatin, Mas. Bayar dulu air sama listrik, baru sisanya dibawa ke pasar. Jadi gimana ini Ranti? Mas bingung loh. Uang sisa 50.000 buat bensin. Ya udah sih, gelap-gelapan aja. Sampai gajian lagi. Bu, Bagas titip ini di kulkas ya, Bu. Kenapa kok tumben nitip di kulkas ibu? Apa kulkas di rumahmu rusak ya, Nak? Gini, Bu. Bagas boleh pinjam duit nggak, Bu? Buat isi voucher listrik sama bayar air di rumah. Tumben, kok bisa? Kamu tiba-tiba minjem duit, mau beli voucher sama bayar air. Memangnya uang gajimu kemana, Nak? Gak biasanya kamu begini loh. Apa kamu belum gajian, Gas? Sudah sih, Bu. Tapi uangnya sudah habis, Bu. Bagas lupa banget kalau belum bayar air sama listrik. Bentar dulu, biasanya kan yang bayar ini tuh kan Ranti ya. Ini kok tiba-tiba kamu yang lupa, Nak? Ada apa dan kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Sama istrimu? Tadi pagi sih Bagas sudah gajian. Tapi Ranti nggak mau megang uang belanja, Bu. Katanya biar aku aja yang megang uang belanja bulan ini. Jadinya aku bawa ke pasar deh uangnya. Terus, apa aja yang kamu beli? Yang tadi itu, Bu. Yang Bagas titip di kulkas. Ada ayam sama ikan kakap. Terus dagingnya yang 2 kilo sudah dimasak sama Ranti, Bu. Sekarang sisa uangnya berapa? Terus buat apa? Ada sih, Bu, sisa 50.000 buat bensin motor Bagas pulang pergi kerja. Kira-kira cukup nggak itu? 50.000 buat sebulan beli bensin. Kayaknya nggak cukup deh, Bu. Biasanya sih ya, sebulan itu bisa habis 100 ribuan, Bu. Terus, kalau seandainya ayam sama ikan yang ada di kulkas itu habis dalam seminggu, bagaimana? Sedangkan sisa uangmu yang 50.000 itu saja masih kurang buat kamu beli bensin. Sebulan itu 30 hari, Nak. Kamu harus bisa berpikir menu apa setiap hari yang cukup untuk uang belanjamu. Sekarang lihat, listrik air nggak kebayar. Belum lagi bensin yang kurang. Kalau ayam dan ikanmu sudah pada habis, mau makan pakai apa? Itu semua duit dari mana? Kamu pikir enak mikirin menu tiap hari? Bukannya ibu melarang kamu masak makanan yang enak, tapi lihat kondisi keuanganmu, Nak. Sehari kamu makan enak, 29 hari kamu makan apa? Uang habis, yang lain belum kebayar. Kalau dirimu sendiri aja nggak masalah. Mau makan atau enggak, selama 29 hari ke depan, lah ini. Kamu ada istri sama anak loh, itu tanggung jawabmu. Kamu harus mikirin mereka juga. Nak, suami dan istri itu masing-masing punya peran penting dalam rumah tangga. Kamu sebagai laki-laki, jangan pernah memandang remeh istrimu. Hanya karena dia tidak berpenghasilan. Kalau dia harus digaji, kamu gak bakalan sanggup bayar istrimu. Terus, kalau istri juga kerja, bantu cari duit. Kamu tahu gak, Nak? Double itu kerjaannya. Kamu pulang kerja, bisa langsung tidur. Nah, istrimu pulang kerja langsung nyuci, masak, ngurusin anak, dan lain-lain. Coba ya, sehari aja kamu gantikan peran istrimu di rumah. Masak, nyuci, bersih-bersih, ngurusin anak, antar jemput sekolah anak. Mana kamu sanggup? Belum lagi mikirin makanan. Besok masak apa lagi ya? Aku harus bisa masak dengan uang segini. Biar cukup untuk sebulan. Gak ada loh, istri yang gak mau makan enak, Nak. Cuma istri itu takut ngomong aja, takut nyusahin suaminya. Sekarang kamu pusing gak mikirin kekurangan uang buat bayar ini itu? Pusing kan? Masih mau kamu megang uang belanja? Jaga istrimu baik-baik ya, Nak.
Ranti itu istri yang sabar. Minta maaflah sama istrimu. Bukan kamu saja yang bekerja keras. Istrimu juga, dia juga kerja keras untuk menyeimbangkan rumah tanggamu. Saran ibu, cobalah kamu sambil cari-cari kerjaan yang lain, biar kebutuhan istrimu juga terpenuhi. Minta doanya, doa istrimu penting sekali. Kalau doa ibu, ya sudah pasti ibu doakan kamu, karena kamu anakku. Tapi doa istrimu, itulah doa yang paling kamu butuhkan. Karena apa? Karena dia orang lain yang kamu minta pada orang tuanya, dan kamu halalkan dengan ikatan pernikahan. Orang yang kamu ajak hidup bersama, dia yang berikan kamu keturunan, dan orang yang mau diajak susah maupun senang. Istri itu atau seorang ibu itu, dia adalah jantungnya rumah. Kalau kamu bikin sakit jantungmu, ya siap-siap aja. Seluruh isi rumah ikut kacau. Jadi hati-hati, muliakan istrimu, nak. Rezekimu pasti mengalir terus. Percaya sama ibu. Akhirnya, Bagas meminta maaf dan mengakui keegoisannya. Selama ini dia sudah meremehkan tanggung jawab istrinya. Kadang, lelaki lupa bahwa di balik piring yang terhidang di meja, ada hati seorang istri yang berjuang tanpa suara. Uang belanja yang suprit itu, dia pecah-pecah, dia ukur, dia sisakan, agar rumah tetap hidup meski sederhana. Namun ketika ditanya dengan curiga, uang itu habis kemana? Hatinya remuk, karena yang dituding bukan angkanya, tapi seolah-olah kesetiaannya yang diragukan. Padahal istri itu setiap hari belajar bersyukur, belajar menerima kekurangan suaminya tanpa keluh. Dia tak pernah menuntut lebih, tak pernah meminta hidup mewah. Yang dia mau hanya dihargai, dihormati, dan dipercaya. Istrimu tidak pernah membeli apapun untuk dirinya sendiri. Baju lama dia pakai, lipstik habis dia diam, semua keinginannya dia tunda. Bukan karena dia tidak ingin, tapi karena dia lebih takut melihat rumah ini kekurangan. Suami yang baik bukan yang bertanya dengan curiga, tapi yang melihat perjuangan istrinya meski tidak terlihat mata. Sebab sesungguhnya wanita yang mau menerima kekurangan suaminya adalah wanita yang paling tulus cintanya. Dan ingat, hargai istrimu, karena di balik kesederhanaan kalian ada wanita yang setiap hari berperang dengan kebutuhan, namun tetap tersenyum agar suaminya tidak merasa kurang. Dia rela terlihat tidak terurus demi keluarga yang tetap bisa makan kenyang. Makasih ya, kalian sudah nonton sampai habis. Sehat dan bahagia selalu buat kalian. Sampai jumpa lagi ya.